Saudara dan saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya mau membagikan pemahaman saya tentang Ekaristi. Sering kita dengar atau kita baca dalam buku-buku teologi bahwa Ekaristi itu adalah sakramen. Ekaristi adalah sakramen puncak kebersamaan dengan Tuhan dan sesama. Mengapa Ekaristi itu sebagai sakramen puncak kebersamaan dengan Allah dan sesama? Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit pemahaman tentang Ekaristi. Saudara dan saudari yang terkasih, hidup bersama dengan Allah dan sesama merupakan kerinduan seluruh umat manusia. Dalam Yesus Kristus, kebersamaan dengan Allah dan sesama itu mencapai kepenuhan dan jawabannya. Kini Yesus Kristus ditampakkan dan hadir bagi dunia melalui gerejanya. Kapan gereja secara paling meriah dan khusus menampakkan dan menghadirkan Yesus Kristus dan karya penebusannya? Jawabannya adalah Ekaristi. Di dalam perayaan Ekaristi, seluruh misteri kehidupan bersama dengan Allah dan manusia yang mengalami kepenuhannya dalam Kristus dirayakan dan dihadirkan bagi umat beriman. Tidak ada acara dan kegiatan gereja lainnya yang mampu melebihi perayaan Ekaristi. Saat mana gereja secara resmi dan meriah mengungkapkan dan melaksanakan dirinya sebagai sakramen kebersamaan dengan Yesus Kristus. Itulah sebabnya perayaan Ekaristi dipandang sebagai sumber dan puncak seluruh kehidupan umat Kristiani. Dalam perayaan Ekaristi itu, semua kegiatan yang lain memperoleh sumber rahmat dan kekuatannya dan sekaligus terarah atau mengalir kepadanya. Kebersamaan dengan Allah dan sesama yang didambakan oleh setiap orang di dunia ini tampak dan terlaksana secara paling agung, meriah dan jelas dalam perayaan Ekaristi. Dari pengalaman hidup sehari-hari, acara yang mempersatukan dan bahkan menjadi puncak pertemuan seluruh anggota keluarga dan komunitas adalah acara makan bersama. Orang boleh bekerja seharian, dari pagi hingga sore, bapak dan ibu bekerja di tempat masing-masing, anak-anak pergi ke sekolah atau kuliah. Pada saat makan malam, biasanya keluarga yang baik akan mengusahakan diri berkumpul. Dengan makan bersama itu, seluruh persaudaraan dan keakraban, hubungan seluruh keluarga dibangun dan dikembangkan. Saat makan bersama menjadi saat berharga dan bahkan mungkin paling berharga bagi anggota keluarga itu. Pada saat makan bersama itu, masing-masing anggota keluarga bisa saling bercerita tentang pengalaman hari itu, bahkan bisa sharing macam-macam pengalaman kehidupan. Demikian pula dalam komunitas-komunitas lain, dan juga dalam komunitas yang lebih besar lagi daripada keluarga. Perjumpaan makan bersama
dapat menjadi saat paling berharga untuk saling bertemu, bersering, dan bercandaria sehingga hati dikuatkan, semangat dikobarkan, dan terutama persaudaraan atau kebersamaan dibangun. Demikian pula Ekaristi yang merupakan suatu perjamuan sakramental menjadi puncak acara seluruh orang Kristiani. Di samping simbol yang digunakan dalam Ekaristi memang menjadi kebutuhan dan kerinduan dasar manusia, yakni roti dan anggur atau makan dan minuman. Tuan rumah yang mengundang adanya perayaan Ekaristi ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sakramen kebersamaan dengan Allah yang menjadi kerinduan hidup manusia. Yesus bertindak sekaligus sebagai tuan rumah dan hidangannya sehingga semua yang hadir, yakni umat beriman, dapat mengalami kebersamaan hidup yang penuh dan utuh dengan Allah dan sesama. Tentu saja dalam perayaan Ekaristi itu, Yesus Kristus hadir dan bertindak bersama dan dengan gereja, karena Kristus dan gerejanya adalah subjek dan pelaksana perayaan Ekaristi. Di dalam perayaan Ekaristi, Allah mengundang kita untuk hidup bersama dengan Dia. Melalui baptisan dan penguatan, orang memperoleh karunia kebersamaan dengan Allah melalui Kristus. Namun kebersamaan dengan Allah melalui Kristus itu baru dirayakan secara meriah, resmi, dan puncaknya di dalam perayaan Ekaristi. Itulah sebabnya Ekaristi dapat disebut sebagai sakramen puncak kebersamaan dengan Tuhan dan sesama. Melalui perayaan Ekaristi ini, peristiwa pertemuan dan kebersamaan antara Allah dan umatnya melalui Kristus mengalami puncak pengungkapan dan pelaksanaannya. Di situ gereja menampakkan hakikat aslinya sebagai gereja, yakni gereja menjadi sakramen kebersamaan dengan Kristus. Seluruh kegiatan umat beriman hanya punya satu tujuan, supaya semua orang melalui iman dan baptisan menjadi putra-putri Allah, berhimpun menjadi satu, meluhurkan Allah di tengah gereja, ikut serta dalam korban dan menyantap perjamuan Tuhan.